Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman praktisi KWRA dimanapun Anda berada dan para pemirsa Ruqyah Aswaja Official dimanapun Anda berada. Saya mau bercerita tentang kasus-kasus uh, yang luar biasa, di luar nalar, unik. Dan kasus ini perlu diketahui juga oleh para praktisi kita. Mungkin sudah banyak yang menemui kasus ini ataupun yang nanti sedang berhadapan, gitu ya. Jadi ada seorang wanita, dia itu mengalami rangkaian kejadian-kejadian aneh sejak masa kecilnya sampai detik ini. Sejak usia dini, dia merasa merinding setiap kali menyendiri. Seakan ada sosok mata yang menemaninya dia saat tidur. Dia bermimpi dibawa oleh orang-orang berpakaian kerajaan ke gedung-gedung megah seperti istana masa lalu. Pengalaman-pengalaman aneh saat remaja juga semakin dia rasakan seperti nyata. Pernah suatu kali sahabat wanitanya dibully oleh sekelompok teman sekolah. Si wanita ini spontan membentak para pelaku itu. Aneh bin ajaib, para pembuli itu gemeter, ketakutan, sampai lari terbirit-birit, dan ada yang hanya berdiri kaku, nggak mampu bergerak. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal di luar logika sering terjadi. Di saat dia hendak masuk rumah, lampu menyala sendiri tanpa ada saklar otomatis. Padahal di masa itu belum ada lampu sensor otomatis, dan di rumahnya nggak ada lampu sensor otomatis. Ketika kedinginan dalam tidur, tiba-tiba selimutnya terangkat dan menutupi tubuhnya tanpa ada yang menyentuhnya. Pernah juga dia mengalami kecelakaan, motornya ditabrak orang hingga rusak parah. Tapi ajaibnya, saat orang lain melihat dia sudah dalam posisi berdiri tanpa luka sedikit pun. Justru penabraknya yang mengalami luka parah sampai harus dibawa ke rumah sakit. Ketika memasuki dunia pernikahannya, misteri semakin dalam. Suami pertamanya pernah membuatnya sakit hati. Gak lama suaminya itu tersiksa dengan mimpi-mimpi buruk yang berat secara psikis. Anehnya, setelah wanita ini mulai mencintai suaminya itu dengan sepenuh hati, sang suami justru meninggal dunia. Fenomena itu berulang-ulang terjadi. Dia menikah sampai 7 kali pernikahan, dan setiap kali cintanya tumbuh kuat kepada suaminya. Gak lama kemudian suaminya meninggal dunia. Ada yang hanya bertahan 1 bulan, ada yang 4 bulan, gak ada yang lebih dari itu semua. Nah, suatu hari hingga akhirnya dia menikah dengan seorang Habib yang soleh, yang alim, yang Masya Allah. Tapi Habib ini juga merasakan banyak keanehan sejak awal pernikahan. Istrinya sering sakit-sakitan tanpa hasil diagnosa medis yang jelas. Setiap kali mendengar suaminya hendak pulang, dia merasa gelisah dan marah tanpa sebab. Tapi begitu suaminya hadir dan memeluknya, tiba-tiba dia merasakan ketenangan dan kenyamanan yang dalam. Berbeda dari suami-suami sebelumnya. Si Habib ini tetap bertahan bertahun-tahun meski berbagai keanehan terus terjadi. Suatu hari saya diundang sama si Habib ini ke rumahnya untuk menjumpai istrinya, melihat kondisi istrinya, nanganin istrinya tanpa sepengetahuan istrinya. Dan si Habib ini sebelumnya nggak cerita keanehan-keanehan yang dialami oleh istrinya. Dia cuma cerita kalau istri saya ini sakit-sakitan, tapi hasil medis berubah-ubah. Tapi terus masih sakit, tidak ada perubahan.
Nah, sesampai di rumah, di ruang tamu, saya mencium bau bangkai anak kucing, sangat menyengat sekali baunya. Dan ini mengganggu konsentrasi saya sampai saya bertanya kepada Habibnya, "Maaf Habib, apa ada anak kucing yang mati di sini? Kok saya mencium anak kucing di sini, tapi kok saya nggak lihat ada kucing-kucing berkeliaran di sini?" Kata Habibnya, "Ya Ustadz, istri saya melihara kucing di belakang, tapi nggak tahu ada yang mati apa enggak ya. Saya nggak pernah lihat." Ya, tiba-tiba istrinya dari belakang tembok itu nyaut, "Ya Ustadz, saya melihara kucing, tapi saya taruh di belakang. Cuma memang ada lebih dari 10 ekor kucing yang mati misterius. Anehnya, setiap kali anak kucing ini saya merasa sayang sama dia, sama si kucing-kucing ini, nggak lama besoknya mati, 2 hari mati. Itu yang saya rasakan." Nah, saya di sini mulai menangkap dari gejala-gejalanya ini, sudah mulai prediksi saya ini kasusnya begini, ya. Ternyata benar. Akhirnya saya mulai proses ruqyah. Minta izin, kemudian 2 praktisi kita yang perempuan menemani dia di kamar si wanita ini, dan saya dari belakang pintu, nggak melihat wajahnya gitu. Nah, akhirnya kami mulai ruqyah dan terjadilah di situ reaksi sampai menjerit, ya. Si wanita ini kesurupan dan berkata jinnya, "Jangan ikut campur urusan kami. Kalian tidak akan mampu memisahkan kami dari wanita ini." Saya tanya, "Siapa kalian sebenarnya?" Jin itu malah menjawab, "Tidak perlu tahu siapa kami. Lebih baik kalian pergi dari sini." Akhirnya saya lanjut bacakan ayat-ayat ruqyah, dan si perempuan ini histeris sampai pingsan. Kemudian ketika sadar, saya biarkan dia istirahat. Mungkin selang beberapa menit, 10 menit, 15 menit, saya mulai bertanya-tanya kembali. Dan akhirnya si wanita ini bercerita bahwa dia pernah diceritakan ibunya, dan ini belum pernah dia ceritakan kepada si Habib ini, suaminya, bahwa dulu pernah di saat usia 11 tahun, dia di tengah perjalanan ketemu dengan seorang nenek-nenek, dan dia non-muslim. Nenek ini non-muslim. Tiba-tiba si nenek ini bertanya sama ibunya, "Ini putri kamu?" "Iya Nek, kenapa?" "Jangan nikahkan putri kamu dengan orang yang lebih rendah derajatnya dari dia. Mereka tidak akan kuat. Kamu harus nikahkan putri kamu dengan orang yang sederajat atau yang lebih tinggi derajatnya." Tiba-tiba si wanita ini, si nenek ini pergi, ya begitu saja. Akhirnya di sini semakin kuat hipotesa saya. Tapi untuk meyakinkan persepsi saya ini, dugaan saya ini, saya lakukan teknik AMB, aktivasi mata batin atau arahan mata batin. Nah, ketika kita mulai proses AMB, seketika si wanita ini melihat pemandangan gaib, sebuah kerajaan megah, hutan dengan pepohonan besar, raksasa, dan pasukan ribuan orang. Si wanita ini di bawah bertemu sosok tinggi, besar, memakai mahkota, yang mengaku sebagai putra mahkota. Saat berhadapan dengan si putra mahkota ini, raja ini di alam gaib itu, tubuh wanita ini lemes, ya, lemes sekali, nggak berdaya sama sekali. Dan sempat terjadi percakapan singkat yang di sini terungkap bahwa sosok inilah yang selalu cemburu dan murka bila si wanita ini mencintai lelaki lain atau makhluk lain lebih tinggi darinya. Dialah yang membuat semua suaminya terdahulu wafat satu persatu, bahkan kucing-kucing peliharaannya. Nah, dari sini kita tarik benang merah bahwa wanita ini kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan turunan kerajaan besar di Jawa Barat, karena dia asli Jawa Barat, ya, ibunya, orang tuanya di Jawa Barat. Ya, mungkin ada keterkaitan dengan
kerajaan di masa lalu di Jawa Barat ya, atau mungkin dia turunannya, wallahu alam. Dan yang mengganggunya ini adalah jin-jin ya di saat itu yang menyukainya dia. Jin ini atau entitas gaib yang mengaku putra mahkota itu merasa memiliki hak atas diri si wanita ini, ya, sampai menghalangi cintanya kepada lelaki lain. Tapi berbeda dengan 7 suami sebelumnya, suami ke-8-nya ini yang seorang habib, alim, soleh, dan sabar tetap bertahan hingga bertahun-tahun seakan ada perlindungan Allah yang menjaganya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini hikmah dan pelajaran buat para praktisi jika menemukan kasus-kasus semacam ini, maka harus lebih ekstra penanganan ya. Harus si wanita ini dikuatkan dulu mentalnya, kemudian juga rasa nyaman kepada makhluk ini. Mungkin dia sudah dari kecil merasa nyaman saat dikucilkan orang lain, ada yang menemaninya, menghiburnya secara entitas gaib ya. Maka harus dilepaskan terlebih dahulu rasa itu. Nah, kemudian dia menguatkannya dengan zikir-zikir, dengan wirid-wirid, baru setelah itu diikrar untuk memutuskan dari hubungan dia kepada makhluk gaib ini. Begitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.